Bayangkan ini, seorang pria lansia ditemukan tak sadarkan diri di dapur rumahnya, sendirian. Di dekatnya hanya ada segenggam kacang. Dokter bilang bukan penyakit jantung, bukan stroke, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menopang diri. Otot kakinya mengecil, tekanan darahnya tak stabil, dan sistem tubuhnya perlahan kehilangan kekuatan. Saya tahu ini terdengar menyeramkan, tapi faktanya ada begitu banyak lansia yang tampak sehat, padahal setiap hari mengonsumsi makanan yang salah. Atau lebih parah lagi, makanan yang seharusnya bisa menyelamatkan mereka, tapi digunakan dengan cara yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat sehat semua, saya Dr. Andi. Terima kasih sudah kembali lagi di channel 7 Menit Menuju Sehat. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik dan terus terang. Muncul karena ratusan komentar dan surat dari Bapak Ibu sendiri. Saya sudah baca satu persatu, dan ternyata ada pola yang sama. Banyak yang bertanya, "Dok, kacang apa yang bagus untuk orang tua? Saya makan kacang setiap hari, tapi kok malah gampang lemas ya? Kacang almond dan kenari itu fungsinya beda nggak sih dok?" Dan setelah saya telusuri, saya sadar satu hal yang sangat penting. Mayoritas orang makan kacang bukan karena tahu manfaatnya, tapi karena ikut-ikutan, karena katanya sehat, karena temannya makan, atau karena cocok di lidah. Ada yang makan terlalu banyak, ada yang pilih jenis yang justru tinggi garam atau gula. Ada juga yang tidak tahu cara terbaik agar kacang benar-benar memberi manfaat kesehatan, bukan cuma jadi camilan mahal. Padahal, jika dimakan dengan cara yang salah, bahkan kacang paling sehat pun bisa merusak tubuh. Tapi sebaliknya, jika Anda tahu cara yang tepat, 7 jenis kacang yang akan saya bahas hari ini bisa mengubah kekuatan otot Anda, menjaga jantung Anda berdetak stabil, dan bahkan meningkatkan daya ingat dan kepercayaan diri di usia 60 ke atas. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu, dari mana Anda menonton, dan jenis kacang apa yang paling sering Anda konsumsi di rumah. Silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Hari ini, saya akan membahas 7 jenis kacang terbaik untuk kesehatan lansia, lengkap dengan manfaatnya, cara konsumsinya, dan hal-hal yang perlu diwaspadai. Tapi saya tidak sendiri. Saya mengundang seseorang yang sangat paham dunia kacang-kacangan, bukan hanya dari buku, tapi dari pengalaman langsung di lapangan. Beliau adalah Ibu Ratna, 68 tahun, pensiunan peneliti di Lembaga Gizi dan Pangan Nasional. Selamat datang, Bu Ratna. Terima kasih, Dr. Andi. Senang sekali bisa bergabung. Topik ini sangat penting karena banyak orang tua yang makan kacang hanya ikut-ikutan tanpa tahu apa kandungannya. Kalau bicara soal kacang sehat, yang pertama kali muncul di benak saya adalah almond. Tapi tahukah Bapak Ibu, banyak yang makan almond setiap hari tanpa benar-benar tahu kenapa kacang ini luar biasa. Dan kalau salah cara mengkonsumsinya, manfaatnya juga bisa jadi berkurang jauh. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Haryo, usia 66, mantan guru olahraga. Beliau aktif seumur hidupnya, tapi mulai usia 60-an, merasa lututnya mulai lemah, punggung cepat lelah, dan sering kehilangan keseimbangan saat naik tangga. Setelah dicek, ternyata pola makannya kekurangan magnesium dan kalsium, 2 nutrisi penting untuk menjaga kekuatan tulang dan otot. Saya sarankan beliau mulai rutin konsumsi almond, tapi dengan cara yang tepat. Dan hasilnya, dalam 3 bulan beliau merasa lebih stabil saat berdiri lama, dan bahkan bisa kembali mengantar cucunya naik sepeda. Lap, betul sekali dokter. Kalau dilihat sekilas, almond ini kecil, lonjong, warnanya coklat terang, kulitnya agak kasar, tapi di dalamnya menyimpan kekuatan besar. Saya dulu ikut riset di Lembaga Pangan dan almond selalu muncul sebagai salah satu kacang
dengan kepadatan nutrisi tertinggi. Yang menarik, almond itu tinggi vitamin E, magnesium, protein nabati, dan bahkan lemak tak jenuh tunggal yang bagus buat jantung. Dan kalau kita rendam almond semalaman sebelum dimakan, kandungan gizinya justru lebih mudah diserap oleh tubuh orang tua. Nah, itu dia. Bagi Bapak Ibu yang mulai merasa tulangnya gampang pegal atau merasa tidak stabil saat berdiri lama, cobalah 1 genggam almond per hari, tanpa garam, tanpa digoreng. Bisa jadi camilan pagi, bisa juga ditambahkan ke oatmeal atau yogurt. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu punya masalah ginjal atau diet rendah potasium, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Dan satu lagi, almond panggang di pasar seringkali mengandung garam tinggi. Ini bisa menaikkan tekanan darah, jadi hati-hati ya. Dan kalau menurut Bapak Ibu info ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar angka 1 di bawah. Kami akan tahu Bapak Ibu masih bersama kami. Dan terus lanjut ke kacang kedua, yang tak kalah menakjubkan. Kalau almond itu penjaga tulang dan otot, maka kacang kenari atau walnut bisa saya sebut sebagai penjaga otak dan pembuka aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Bentuknya saja sudah seperti otak, ya Bu Ratna. Saya jadi ingat Pak Leman, pasien saya dari Solo, 72 tahun, masih aktif ngajar gamelan. Tapi belakangan, beliau sering lupa jadwal latihan dan katanya, kepala sering ngeblank, bahkan sempat kehilangan keseimbangan waktu naik motor pelan-pelan. Kami evaluasi makanannya. Dan ternyata sejak pensiun, beliau jarang makan lemak sehat. Setelah saya sarankan konsumsi kacang kenari secara rutin, sekitar 5 butir per hari, plus perbaikan pola tidur, hasilnya luar biasa. Pak Leman cerita, dalam sebulan dia merasa lebih fokus, tidak mudah tersinggung, dan bahkan gairah hidupnya kembali muncul. Istrinya sampai kirim surat ke saya, bilang, Pak Leman sekarang seperti balik umur 50. Wah, saya tidak heran dok, walnut itu memang istimewa. Di laboratorium kami sering menyebutnya otak kecil dari tumbuhan, warnanya coklat pucat, cangkangnya keras, tapi bagian dalamnya, daging kacangnya, terasa sedikit pahit dan sangat kaya minyak alami. Kandungan omega 3 nabati dalam walnut adalah yang tertinggi di antara semua kacang. Dan jangan lupa, kenari juga kaya polifenol, senyawa antioksidan, yang bantu jaga elastisitas pembuluh darah. Saya sendiri sudah konsumsi kenari sejak usia 50. Rasanya, badan tidak gampang tegang, kepala tidak gampang lelah, dan kalau bangun tidur, lebih enteng. Betul Bu. Dan saya tambahkan sedikit catatan penting untuk Bapak Ibu yang sedang konsumsi obat darah tinggi atau kolesterol. Kacang kenari justru membantu kerja obat-obat tersebut jadi lebih stabil, bukan malah mengganggu. Tapi tentu saja, tetap jaga jumlah. Jangan lebih dari segenggam sehari ya, karena walnut cukup tinggi kalori. Oh ya, kalau merasa rasanya terlalu pahit, Bapak Ibu bisa campur ke dalam bubur oat atau potong kecil untuk topping salad. Tapi tolong hindari yang sudah dilapisi gula atau coklat ya. Itu mengubah manfaatnya jadi bahaya. Dan seperti biasa, kalau info ini terasa bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah. Kita akan lanjut ke kacang berikutnya yang warnanya hijau cerah, kecil, tapi manfaatnya besar sekali. Kalau almond menjaga tulang, walnut menjaga otak, maka si kecil berwarna hijau cerah ini menjaga tekanan darah dan menenangkan pikiran, pistachio. Bapak Ibu, saya sering bilang ke pasien saya, kalau tubuhmu seperti mesin, maka tekanan darah adalah tekanannya. Terlalu tinggi, mesin cepat rusak. Terlalu rendah, mesinnya ngadat. Nah, pistachio ini seperti pelumas alami yang menstabilkan tekanan itu. Saya jadi ingat salah satu pasien saya, Pak Burhan, 68 tahun dari Depok. Beliau dulu punya tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol meski sudah minum obat. Tapi setelah kami atur ulang pola makannya, salah satu perubahan kecil tapi signifikan adalah
Setiap sore, beliau ngemil segenggam pistachio tanpa garam sambil baca buku atau dengar murotal. Dalam waktu 3 bulan, tekanan darahnya jauh lebih stabil. Dan yang bikin saya terharu, beliau bilang, "Saya lebih tenang, Dok. Nggak cepat marah lagi. Tidur juga lebih enak." Itu bukan kebetulan. Pistachio mengandung kalium dan arginin, 2 nutrisi kunci yang membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah secara alami. Lebih hebat lagi, pistachio juga kaya vitamin B6 yang berperan dalam produksi serotonin, hormon rasa tenang kita. Dan selain manfaatnya, saya suka bentuknya, Dok. Pistachio itu kulit luarnya agak pecah terbuka, jadi mudah dikupas. Dagingnya berwarna hijau pucat sampai hijau tua, tergantung kualitasnya. Kalau Bapak Ibu mau beli yang bagus, pilih yang warnanya cerah dan tidak terlalu kering. Saya sarankan untuk memanggang ringan pistachio sebelum dimakan. Tidak perlu garam. Rasanya sudah gurih alami. Bisa juga dicampur ke yogurt, salad, atau sekadar camilan sore yang menenangkan. Benar, Bu. Tapi seperti semua kacang, pistachio juga harus dikonsumsi dalam jumlah moderat. 1 genggam kecil per hari sudah cukup memberi manfaat. Terlalu banyak justru bisa bikin naik berat badan, terutama kalau sudah dilapisi gula, coklat, atau garam berlebih. Dan perhatikan, pistachio yang dikemas di toples cantik untuk lebaran kadang sudah diberi pewarna atau pengawet. Pilih yang alami dan utuh, bukan yang berwarna merah mencolok. Kalau Bapak Ibu merasa mudah lelah, sulit tidur, atau suasana hati naik turun, cobalah tambahkan pistachio ke rutinitas makan harian. Camilan ini kecil, tapi efeknya luar biasa. Kalau informasi ini membantu, jangan lupa komentar angka 3 di bawah ya. Setelah ini, kita akan bahas kacang yang banyak orang belum kenal, tapi diam-diam menjadi raja dalam memperbaiki otot dan daya tahan tubuh orang lanjut usia. Bapak Ibu, kalau tadi kita bicara almond untuk tulang, walnut untuk otak, dan pistachio untuk tekanan darah, maka sekarang kita akan tutup daftar ini dengan 2 pahlawan diam-diam yang mungkin belum banyak dikenal, kacang Brazil dan chia seed. Saya pribadi menyebut mereka pendekar tersembunyi. Ukurannya kecil, tapi kekuatannya luar biasa. Kita mulai dari kacang Brazil dulu ya. Bentuknya besar, lonjong, kulitnya keras kalau belum dikupas, tapi bagian dalamnya lembut dan gurih. Yang luar biasa dari kacang ini adalah kandungan seleniumnya. Salah satu mineral paling penting untuk keseimbangan hormon, daya tahan tubuh, dan bahkan kesehatan prostat bagi pria. 1 butir kacang Brazil bisa mengandung lebih dari 100% kebutuhan selenium harian. Tapi justru karena itulah, tidak boleh berlebihan. Saya biasanya sarankan hanya makan 1-2 butir per hari, cukup sebagai suplemen alami. Ada satu pasien saya, Pak Tarmo, 70 tahun. Dulu beliau sering flu, capek, dan badannya cepat lemas setelah aktivitas ringan. Setelah dicek, ternyata kadar selenium dalam darahnya sangat rendah. Sejak rutin makan 2 butir kacang Brazil setiap pagi, daya tahannya membaik. Bahkan beliau bilang, "Sekarang saya bisa ikut jaga cucu tanpa merasa tumbang." Saya sendiri dulu kurang kenal kacang Brazil, Dok. Tapi di kantor kami, karena saya kerja di bidang pangan, kami pakai kacang ini untuk formulasi makanan lansia. Warnanya agak pucat dan kalau disangrai sebentar, aromanya wangi sekali. Tapi memang harus hati-hati. Lebih dari 2 biji bisa bikin efek mual atau gangguan pencernaan ringan. Nah, sekarang beralih ke chia seed. Ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari biji selasih. Tapi jangan tertipu ukurannya. Chia kaya serat, omega 3 nabati, dan protein. Saya suka tambahkan chia ke yogurt atau rendam semalaman buat jadi puding. Kalau pagi-pagi makan 1 sendok chia seed yang sudah direndam, itu bisa bantu pencernaan, jaga gula darah tetap stabil, dan bikin kenyang lebih lama. Benar sekali, Bu. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa chia seed membantu mengurangi peradangan dan menjaga tekanan darah tetap stabil.
Buat Bapak Ibu yang mengalami sembelit, mudah lapar, atau cepat lelah setelah bangun tidur, coba tambahkan chia ke dalam air hangat atau smoothie. 1 sendok makan chia direndam semalaman bisa menjadi sumber energi alami yang lembut bagi pencernaan. Dan ini penting, jangan makan chia dalam keadaan kering terlalu banyak, karena bisa mengembang di perut dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Pastikan direndam dulu, minimal 10-15 menit, sampai jadi seperti gel. Baru aman dan efektif dikonsumsi. Bapak Ibu, 2 jenis ini, kacang Brazil dan chia seed, mungkin tidak sepopuler almond atau kenari, tapi efeknya luar biasa untuk daya tahan, hormon, dan kekuatan otot. Kalau Anda merasa sering capek, gampang sakit, atau susah buang air besar, bisa jadi tubuh Anda sedang teriak minta bantuan dari 2 pendekar ini. Kalau Bapak Ibu pernah coba kacang Brazil atau chia, silakan komentar angka 4 ya. Kalau belum, boleh share juga apa camilan sehat favorit Bapak Ibu di rumah. Setelah ini, kita akan rekap 7 jenis kacang super ini. Dan saya akan beri catatan penting agar Anda tidak salah konsumsi. Jangan kemana-mana. Bapak Ibu, kita sudah berjalan cukup jauh hari ini. Dan saya harap, setelah mendengar penjelasan tadi, Anda tidak lagi memandang kacang-kacangan sebagai sekadar camilan biasa, tapi sebagai sumber kekuatan, keseimbangan hormon, dan kunci vitalitas lansia. Mari saya rangkum kembali. Pertama, almond untuk memperkuat tulang, otot, dan melancarkan aliran darah. Kedua, walnut menjaga daya ingat dan meningkatkan produksi nitric oxide untuk vitalitas pria. Ketiga, pistachio kecil tapi berdampak besar pada tekanan darah, penglihatan, dan rasa percaya diri. Keempat, kacang Brazil, sumber selenium untuk daya tahan dan hormon. Kelima, chia seed, biji kecil kaya omega 3 dan serat yang menenangkan pencernaan dan membantu energi harian. Keenam dan ketujuh, saya kasih kejutan ya di video berikutnya. Karena banyak juga kacang lokal Indonesia yang tidak kalah hebatnya. Jadi, jangan kemana-mana. Iya dok, dan saya sangat setuju. Banyak orang selama ini makan kacang hanya karena enak atau murah, tapi lupa bahwa setiap butir itu membawa efek ke dalam tubuh. Salah pilih bisa jadi racun, tapi kalau tahu cara dan dosisnya, itu jadi obat alami paling aman. Betul sekali, Bu Ratna. Tapi perlu saya ingatkan juga ya, Bapak Ibu, informasi dalam video ini bersifat edukatif. Jika Anda sedang menjalani pengobatan, punya alergi makanan, atau kondisi kesehatan khusus, seperti penyakit ginjal, jantung, atau diabetes, selalu konsultasikan dulu ke dokter sebelum mengubah pola makan, termasuk konsumsi kacang tertentu. Tubuh kita berbeda-beda, reaksi juga berbeda-beda. Jadi bijaklah dalam memilih dan mendengarkan tubuh Anda sendiri. Dan kalau video ini bermanfaat, mohon klik tombol like, tulis komentar tentang jenis kacang favorit Anda, dan bagikan video ini ke keluarga atau teman lansia yang mungkin sedang butuh informasi ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel 7 Menit Menuju Sehat ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik, bermanfaat, dan tentu saja menyelamatkan kesehatan kita di usia emas. Saya Dr. Andi pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bahagia di usia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.